Aku mendirikan dan menjadi Direktur Pertama Akademi Militer Tangerang, Indonesia saat usiaku baru 16 tahun. Namaku Elias Daniel Mogot, namun orang-orang lebih akrab memanggilku dengan sebutan Daan Mogot. Aku lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 28 Desember 1928 dari pasangan Nicholas Mogot dan Emilia Igriwang atau yang akrab disapa Min. Saat usiaku 11 tahun, kami sekeluarga pindah ke Batavia pada tahun 1939. Kami tinggal di Van Hedsplein. Di Batavia, ayahku diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat Hindia Belanda. Usiaku baru 14 tahun ketika aku direkrut sebagai senin dojo oleh pasukan Jepang yang kala itu berhasil merebut kekuasaan dari Belanda. Aku menjadi satu dari beberapa pemuda yang direkrut ke dalam angkatan pertama pasukan tersebut. Kala itu, aku berpangkat Sodancho, setara dengan letnan. Ketika usiaku menginjak 15 tahun, aku bersama dengan kawan-kawanku masuk ke dalam Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Kepandaian dan prestasi yang kumiliki selama pendidikan militer membuatku ditunjuk sebagai pembantu instruktur PETA pada tahun 1943. Bogor dan Bali menjadi dua wilayah operasiku. Aku dan dua sahabatku ditunjuk untuk mendirikan sekolah militer di Bali. Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, aku bergabung dalam Barisan Keamanan Rakyat atau BKR dan mendapatkan pangkat mayor. Saat itu usiaku baru menginjak 16 tahun. Bersama dengan rekan-rekan lamaku di PETA, kami lalu mendidik para prajurit BKR dan menggagas pemilihan Akademi Militer untuk mendidik para prajurit untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kami akhirnya berhasil mendirikan Militer Akademika Tangerang dan aku menjadi direktur pertamanya. Masalah utama yang kami hadapi di resimen ini adalah pasukan Jepang yang tidak mau menyerahkan senjata mereka pada pasukan Republik. Hingga tahun 1946, masalah ini belum juga terpecahkan, dan aku ditugaskan untuk mendekati Kapten Abe. Saat itu, pasukan Jepang sangat sulit didekati dan diajak untuk berdiskusi oleh pihak Indonesia. Namun, mereka mau menurut pada pihak Inggris. Keadaan menjadi semakin kritis ketika berhembus kabar bahwa pasukan Belanda di Parung Panjang berniat untuk menyerang Tangerang. Mau tidak mau, kami menyusun siasat agar tentara Jepang mau menyerahkan senjatanya pada pasukan Republik. Jika tidak, Belanda akan merebut markas pasukan Jepang tersebut dan mendapatkan senjata-senjata itu. Sementara, kami membutuhkan senjata tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan. Akhirnya, kami bekerja sama dengan 8 Sernedu Inggris yang membela Indonesia. Kami berniat menipu para tentara Jepang tersebut agar mereka menyerahkan senjata pada pihak Republik. Kedatangan pasukan Indonesia dan Inggris ke markas tentara Jepang membuat mereka berpikir kami akan melucuti mereka yang sudah salah perang. Kami hampir berhasil mendapatkan senjata-senjata itu jika saja tidak ada suara tembakan yang datang secara tiba-tiba. Suasana pun berubah hijau dan perang tidak dapat dihindarkan. Situasi menguntungkan pihak Jepang karena mereka masih memegang banyak senjata, termasuk senapan mesin. Dulu suara tembakan saling bersaut-sautan. Pasukan kami berusaha untuk berlindung, namun kejadian itu benar-benar di luar kendali. Senapan mesin terus memudahkan timah panasnya dan mengenai para prajurit Republik, termasuk diriku. Aku seperti tersengat jutaan lebah ketika timah panas itu menembus paha dan dadaku. Panas dan menyengat hingga aku tidak sanggup untuk berdiri. Namun masih banyak prajurit yang mencoba bertahan. Sebuah kesempatan muncul begitu aku melihat tentara yang memegang kendali senapan mesin tertembak. Dengan sekuat tenaga aku bangkit dan merebut senapan itu, lalu menembaki pasukan musuh secara membabi buta. Sebanyak peluru yang aku tembakkan, sebanyak itu pula peluru yang aku terima. Hingga akhirnya gelap menjemputku di medan pertempuran. 25 Januari 1946, di usiaku yang belum 18 tahun, aku gugur bersama 33 kadet dan 3 perwira Republik. Mereka yang hidup mengenang peristiwa itu sebagai pertempuran Lengko. Aku pun kini diabadikan di sepanjang jalan yang membentang sejauh 27,5 km dari Sukarasa Tangerang sampai Grogol, Jakarta Barat.